wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dina, wali kelas dari kelas 4D. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin, ya robbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap semua, silakan anak-anak buka buku paket halaman 76, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kelima. Nah anak-anak, sebelum kalian memperhatikan materi yang Ibu Dina sampaikan, nanti Ibu Dina akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan baik. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran 5. Coba anak-anak buka buku paket tema 3-nya, halaman 76. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar hewan berikut ini. Nah, ini ada gambar hewan apa anak-anak? Ya, ini gambar ayam. Nah, karakteristik tempat hidupnya di mana? Ada yang tahu? Iya, ayam merupakan hewan yang hidup di darat. Kemudian ada gambar apa ini? Nah, ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar bebek. Bebek merupakan hewan yang hidup di air. Kemudian ada gambar apa lagi? Kucing. Kucing merupakan hewan yang hidup di darat. Dan yang keempat, nah gambar hewan apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar ikan. Ikan merupakan hewan yang hidup di air. Baiklah, Ibu Dina akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri pada hewan. Yang pertama, ada ayam. Ciri-ciri khusus pada ayam memiliki paruh panjang dan runcing, digunakan untuk mengambil makanan. Memiliki cakar panjang, berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Ayam memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Kemudian, ada hewan apa lagi? Ya, bebek. Ciri-ciri khusus pada bebek, paruh bebek berbentuk tudu untuk memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Memiliki leher yang panjang yang berfungsi memudahkan bebek dalam mengais makanan di air. Kaki berselaput untuk memudahkan bebek dalam berenang dan berjalan di atas lumpur. Bulu berlapis lilin, sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Yang ketiga, ada gambar hewan, kucing. Ciri-ciri khusus pada kucing,
Memiliki mata yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah saat berjalan di ruang yang gelap maupun di tengah kegelapan malam. Memiliki bantalan halus di telapak kakinya yang berfungsi untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Alat keseimbangan pada telinga yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengarannya sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Kemudian yang keempat, gambar hewan apa ini? Ya, ini ikan. Ciri-ciri khusus pada ikan. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Bentuk tubuh yang streamline untuk mengurangi hambatan di dalam air apabila ikan sedang berenang sehingga memudahkan ikan dalam berenang. Adapun kesimpulan tentang karakteristik tempat tinggal hewan. Tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup bergantung kepada ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Selain itu juga, hewan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Hewan juga dapat menjadi inspirasi untuk karya seni, seperti karya seni mozaik yang telah kalian buat sebelumnya. Hewan di sekitar kita juga mempunyai nilai ekonomis. Hewan-hewan tersebut banyak diperjualbelikan di pasar. Baiklah, untuk tugas, coba anak-anak buka buku LKS-nya, tema 3, halaman 24. Tulislah karakteristik hewan-hewan pada gambar. Seperti yang sudah Ibu Dina jelaskan tadi ya, ada beberapa hewan. Kemudian, di halaman 25, jawablah beberapa pertanyaan mengenai karakteristik hewan pada gambar. Dan yang terakhir, tulislah ciri-ciri khusus pada ayam, itik, kucing, dan ikan. Baiklah, itulah tadi materi pembelajaran pada hari ini. Tetap di rumah, jangan lupa cuci tangan, pakai masker ketika keluar, jaga jarak aman, dan tetap semangat belajarnya dari rumah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.